Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Amin. Jangan lupakan protokol kesehatan, yakni yang pertama itu adalah memakai masker, dua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak. Nah, teman-teman semua, di sini saya perwakilan dari kelompok 9, kelas 6D, jurusan Tadris Matematika YIN Syekh Nurjati Sibon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah inovasi pendidikan matematika, yakni mengenai inovasi pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi PAIKEM. Nah, teman-teman semua, apakah ada yang sudah tahu apa itu PAIKEM ataupun dari pembelajaran PAIKEM? Jika belum, langsung saja kita mengetahui apa sih itu dari PAIKEM tersendiri. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa dipersilahkan. Untuk berdoa dicukupkan. Langsung saja kita memulai pembelajaran kali ini, yang membahas tentang inovasi pembelajaran matematika menggunakan strategi PAIKEM. Nah, PAIKEM itu merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan. Nah, secara garis besar, sekolah yang menerapkan strategi PAIKEM ini itu mengharapkan siswanya itu terlibat dalam berbagai kegiatan yang menyenangkan, baik dari pemahaman, kemampuan, yang juga diperkenankan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian, ada juga guru menggunakan berbagai alat bantu dengan cara dalam mengakibatkan ataupun mengaitkan atau melibatkan semangat kerja siswanya, yaitu dengan memasukkan ataupun mencari tahu sumber belajar yang dijadikan pembelajaran secara menarik, menyenangkan, efektif, dan juga cocok bagi siswa. Kemudian, guru itu mengatur kelas dengan menunjang berbagai buku-buku, misalkan dengan buku pembelajaran yang lebih dari satu. Contohnya itu bisa dengan menggunakan buku paket dari sekolah ataupun dari Kemdikbud. Yang kedua itu adalah bisa menggunakan dengan buku LKS atau lembar kerja siswa. Selanjutnya, itu guru mampu menerapkan cara yang lebih kooperatif, interaktif, dan juga mampu mengerjakan ataupun menciptakan kelompok belajar. Kemudian, guru juga harus lebih mendorong siswa untuk bisa menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada, misalkan dengan menggunakan ataupun menyelesaikan sebuah gagasan yang kemudian menciptakan lingkungan di sekolahnya, misalkan dengan menciptakan pembaharuan yang lebih efisien di dalam lingkungan sekolah. Nah, secara garis besar, itu strategi PAIKEM itu dibagi menjadi beberapa bagian ataupun dibagi menjadi penjabaran sebagaimana mestinya. Yang pertama itu adalah pembelajaran. Nah, pembelajaran adalah merupakan suatu konsep dari dua dimensi kegiatan belajar mengajar. Nah, yang direncanakan dan diaktualisasikan ataupun diaktualisasikan secara mengarah ataupun diarahkan pada pencapaian tujuan yang harus dicapainya. Nah, misal dengan pembelajaran itu tujuan yang dicapainya adalah sesuai dengan target ataupun tujuan dari kurikulumnya. Kemudian itu aktif. Nah, aktif dalam hal ini artinya pembelajaran yang aktif itu merupakan pembelajaran yang memerlukan keterlibatan penuh siswa dan guru secara fisik, emosi, mental, bahkan moralnya dan spiritualnya. Nah, guru itu harus berkreasi ataupun memberikan apresiasi sehingga siswa itu bisa belajar aktif. Nah, secara keseluruhan siswa itu bisa membuka gagasannya ataupun pikirannya tentang suatu permasalahan yang ada. Nah, kemudian siswa itu harus mengetahui apa sih dari kelebihan ataupun kemampuan yang dimiliki oleh dirinya sendiri, sehingga dia mampu ataupun mempercayai dirinya sendiri ketika akan menyelesaikan sebuah pembelajaran ataupun permasalahan dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada inovasi.
Nah, pembelajaran inovasi adalah suatu proses belajar yang selalu menghadirkan sesuatu yang baru, sehingga siswa itu tidak merasa bosan. Kemudian, pembelajaran inovatif juga itu selalu menghadirkan sesuatu yang baru dalam strategi gurunya, misalkan dengan alat bantunya, dengan bahan pembelajarannya, dan ataupun dalam perangkat yang akan digunakan dalam melakukan pembelajaran. Kemudian, dalam inovatif tersendiri, siswa itu dituntut untuk memahami ataupun memaknai pikiran yang ada, sehingga tidak ada lagi siswa yang pasif. Karena misalkan siswa itu mempunyai tekanan batin ataupun bisa tekanan dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh guru terhadap tugasnya ataupun terhadap lingkungan di sekolahnya, sehingga kemungkinan kegagalan dalam suatu pembelajaran itu ada rasa bosannya, ada rasa kejenuhannya, sehingga tidak bisa fokus dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran. Selanjutnya itu ada kreatif. Nah, pembelajaran kreatif itu tidak hanya terpaku pada kurikulum. Kemudian pembelajaran kreatif itu hanya lebih menekankan pada proses terciptanya kreativitas. Nah, imajinasi dan nalar suatu siswa ataupun beberapa siswa antara guru itu sama-sama harus dikembangkan. Nah, tidak ada batasan dalam menghalangi ataupun membatasi dari suatu kemampuan yang ada. Kemudian, kreativitas juga merupakan tahapan yang di luar rambu-rambu suatu kurikulum ataupun dunia kurikulum. Nah, pada hal ini, siswa itu dituntut ataupun diharuskan untuk lebih bertanggung jawab dalam menciptakan suatu keefektifan dalam kreatif. Nah, pada kesempatan kali ini, penemuan ataupun penemuan-penemuan baru yang dilakukan oleh siswa itu bisa menjadikan modal tersendiri dalam siswa tersebut. Kunci utama dalam kreativitas siswa adalah keefektifitasan belajar siswa yang mampu dikembangkan dengan baik. Selanjutnya itu ada efektivitas adalah menjadi suatu poin penting dalam proses pembelajaran. Nah, karena tidak hanya dalam sebuah pembelajaran, kita dilihat juga dari sejauh mana siswa itu memahami suatu pembelajaran dalam kompetensi pembelajarannya. Nah, misalkan pembelajaran yang efektif itu ketika pembelajaran telah mencapai tujuan yang diinginkan dalam pendidikan. Nah, seperti pada penugasan IPTEK sebagai bahan ajarnya, membentukkan kreativitas, keterampilan, dan juga kemampuan belajar yang lebih efektif dan efisien. Serta dikatakan lebih efektif itu sebuah pembelajaran apabila mampu memberikan pengalaman baru bagi siswa dan juga gurunya. Selanjutnya yaitu menyenangkan. Nah, suatu pembelajaran menyenangkan itu bisa dikatakan sebagai suatu pembelajaran yang lebih efektif, karena suatu siswa ataupun seorang siswa dikatakan menyenangkan ketika sebuah pembelajarannya itu ataupun proses pembelajaran itu bisa dikatakan lebih efektif dan juga efisien, sehingga rasa ataupun perasaan yang dilakukan ataupun dirasakan oleh seorang siswa itu pembelajaran itu tidak bosan, kemudian tidak juga memberatkan, sehingga dalam penugasan ataupun pemberian tugas kepada siswa itu tidak akan membuat siswa itu merasa terbebani dalam menangani ataupun menanggapi sebuah tugas yang diberikan oleh gurunya. Secara keseluruhan, pembelajaran PAIKM ataupun pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan juga menyenangkan itu adalah sebuah model pembelajaran yang memungkinkan peserta didik itu melakukan kegiatan proses belajar mengajar yang beragam untuk meningkatkan ataupun mengembangkan keterampilan, sikap, dan pemahaman dari berbagai sumber dan juga alat bantu yang ditunjang oleh gurunya, supaya pembelajaran itu lebih menarik, menyenangkan, dan juga lebih efektif. Nah, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan itu merupakan salah satu metode ataupun model dari suatu pembelajaran yang ideal. Kemudian, dengan adanya metode pembelajaran ataupun strategi PAIKM ini, itu lebih menunjang
siswa untuk dapat mendapatkan ide-ide yang lebih kreatif dengan menggunakan pikirannya sendiri, sehingga pembelajaran itu bisa berlangsung dengan lebih indah, lebih menyenangkan, dan juga tidak membuat bosan oleh siswa, sehingga ketika ada suatu permasalahan, siswa itu bisa menunjukkan ataupun bisa merespon yang baik, sehingga pembelajaran itu dengan mudah terlaksana. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari strategi PAIKM. Sebelum membahas karakteristik, kita kenali dulu ciri khas dari strategi PAIKM itu sendiri. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar mengajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan PAIKM bertolak dari minat dan kebutuhan siswa. Yang ketiga, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang keempat, menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungan. Yang kelima, mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Nah, setelah kita mengetahui ciri khas dari strategi PAIKM, maka muncullah karakteristik yang menyifati ciri khas tersebut. Yang pertama adalah berpusat pada siswa. PAIKM berpusat pada siswa atau student center. Hal ini sesuai dengan pendekatan belajar modern yang lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu memberikan kemudahan-kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua adalah memberikan pengalaman langsung. PAIKM memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga adalah pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Dalam PAIKM, pemisahan antara mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas karena fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. PAIKM menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep-konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip PAIKM. Dalam pelaksanaan PAIKM, sekurang-kurangnya ada 4 komponen atau prinsip. Yang pertama adalah mengalami. Di aspek pengalaman ini, siswa diajarkan untuk dapat belajar secara mandiri. Dalam hal mengalami, peserta didik belajar banyak melalui berbuat. Pengalaman langsung mengaktifkan banyak indera. Beberapa contoh konkretnya melakukan pengamatan, percobaan, penyelidikan, wawancara, penggunaan alat peraga. Karena di aspek pengalaman, anak belajar banyak melalui berbuat dan dengan melalui pengalaman langsung dapat mengaktifkan banyak indera yang dimiliki anak tersebut. Seperti yang dikemukakan oleh Edgar Dale dalam kerucut pengalamannya atau count experience, bahwa dengan pengalaman langsung sekitar 90% materi yang didapatkan oleh anak akan cepat terserap dan bertahan lebih lama. Yang kedua adalah interaksi. Interaksi antar peserta didik ataupun interaksi antar peserta didik dengan guru perlu diupayakan agar tetap ada dan terjaga, agar mempermudah dalam membangun makna. Aspek interaksi ini dapat dilakukan dengan cara interaksi, tanya jawab, dan saling melempar pertanyaan. Dengan hal-hal seperti itulah kesalahan maknanya yang diperbuat oleh anak-anak berpeluang untuk terkoreksi dan makna yang terbangun semakin mantap, sehingga dapat menyebabkan hasil belajar meningkat. Yang ketiga adalah komunikasi. Komunikasi dapat diartikan sebagai cara menyampaikan apa yang kita ketahui
Interaksi saja belum cukup jika tidak dilengkapi dengan komunikasi. Makna yang berkomunikasikan pada orang lain secara terbuka memungkinkan untuk mendapat tanggapan. Beberapa cara komunikasi yang dapat dilakukan misalnya dengan pajangan, presentasi, dan laporan. Di aspek ini ada hal-hal yang ingin didapatkan, misalnya anak dapat mengungkapkan gagasan, dapat mengonsolidasi pikirannya, mengeluarkan gagasannya, memancing gagasan orang lain, dan membuat bangunan makna mereka dapat diketahui oleh guru. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah refleksi. Refleksi berarti memikirkan kembali apa yang diperbuat atau dipikirkan. Melalui refleksi, kita dapat mengetahui efektivitas pembelajaran yang sudah berlangsung atau telah dilakukan. Refleksi dapat memberikan peluang untuk memunculkan gagasan baru yang dapat bermanfaat dalam perbaikan makna hasil pembelajaran. Dengan refleksi, kesalahan dapat dihindari sehingga tidak terulang lagi. Selanjutnya yaitu penerapan strategi PAIKM. Secara garis besar, penerapan PAIKM dalam proses pembelajaran dapat digambarkan sebagai berikut. Yaitu yang pertama, peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang menggambarkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat. Yang kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik. Yang ketiga, guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. Yang keempat, guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok. Yang kelima, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Nah, strategi PAIKM ini diperlihatkan dengan berbagai kegiatan yang terjadi selama KBM. Nah, pada saat yang sama, kemampuan guru itu menunjukkan kemampuan yang perlu dikuasai guru untuk menciptakan kegiatan tersebut. Nah, berikut kegiatan KBM dan kemampuan guru yang bersesuaian. Yang pertama, kemampuan guru merancang dan mengelola KBM yang mendorong siswa untuk berperan dalam pembelajaran. Kegiatan belajar mengajarnya, guru melaksanakan KBM dalam kegiatan yang beragam. Misalnya, percobaan, diskusi kelompok, memecahkan masalah, mencari informasi, menulis laporan atau cerita, atau puisi berkunjung luar. Yang kedua, kemampuan guru menggunakan alat bantu dan sumber belajar yang beragam. Kegiatan belajar mengajarnya sesuai mata pelajaran. Guru menggunakan misalnya alat yang tersedia atau dibuat sendiri, gambar, studi kasus, narasumber, atau lingkungan. Yang ketiga, kemampuan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan. Kegiatan belajarnya, siswa harus melakukan percobaan, pengamatan atau wawancara, pengumpulan data atau jawaban dan pengelolaannya sendiri, dan menarik kesimpulan, kemudian memecahkan masalah, mencari rumus sendiri, menulis laporan atau hasil karya orang lain dengan kata-katanya sendiri. Yang keempat, kemampuan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan sendiri secara lisan atau tulisan. Kegiatan belajar mengajarnya yaitu melalui diskusi, lebih banyak pertanyaan terbuka, hasil karya yang merupakan pemikiran anak itu. Yang kelima, yaitu kemampuan guru menyesuaikan bahan dan kegiatan belajar dengan kemampuan siswa. Kegiatan belajar mengajarnya, yaitu siswa dikelompokkan sesuai dengan kemampuan untuk kegiatan tertentu, bahan pelajaran disesuaikan dengan kemampuan kelompok tersebut, dan tugas perbaikan atau pengayaan yang diberikan. Kemudian yang keenam, yaitu kemampuan guru mengaitkan KBM dengan pengalaman siswa sehari-hari. Kegiatan belajar mengajarnya yaitu siswa menceritakan atau memanfaatkan pengalamannya sendiri, kemudian siswa menerapkan hal yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari. Yang terakhir yaitu menilai KBM dan kemajuan belajar siswa secara terus-menerus. Kegiatan belajar mengajarnya
Guru memantau kerja siswa, kemudian guru memberikan umpan balik. Selanjutnya, yaitu ada kelebihan dan kekurangan strategi PAIKM. Yang pertama, ada kelebihan strategi PAIKM tersebut, yaitu strategi pembelajaran PAIKM memuat guru tidak monoton dalam menyampaikan materi pembelajaran, namun dapat bervariatif dan lebih kreatif dalam menyampaikan berbagai materi kepada peserta didik. Begitu pula dengan peserta didik, mereka akan lebih enjoy dan tidak mudah bosan dalam menangkap materi. Peserta didik selalu termotivasi untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Guru tidak dekat dengan peserta didik dengan prinsip PAIKM, maka guru selalu menjadi inspirator dan motivasi bagi peserta didik. Kemudian kekurangan strategi PAIKM. Kekurangan utama PAIKM ini adalah kurang menunjukkan nalar kritis peserta didik. Hal ini disebabkan kebebasan kreatif, sehingga secara tidak langsung menolak metode berpikir logis secara prosedural. Padahal metode berpikir demikian menjadi tumpuan bagi perkembangan berpikir kritis. Terlebih lagi, istilah menyenangkan ini dalam PAIKM yang terkesan kontradiksi dengan keseriusan. Dan kata lain, jika menyenangkan dalam PAIKM identik dengan tertawa riang, maka berpikir kritis identik dengan mengernyitkan penuh. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah dapat dipahami tentang inovasi pembelajaran matematika menggunakan strategi PAIKM? Nah, jika ada yang perlu ditanyakan, kita bisa beralih dengan menggunakan form diskusi di Google Classroom. Nah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita cukupkan. Sebelum mencukupkan seluruh pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita belajar hari ini itu bisa bermanfaat untuk kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Untuk berdoa dimulai. Untuk berdoa dicukupkan. Nah, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.